dalam upaya menjalin tali silaturahmi antara pimpinan dan bawahan dalam momen di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi. PTPN 4 Regional 1 Medan Kebun Sei Meranti menggelar silaturahmi Safari Ramadan di Distrik Meranti 7. Di Masjid Nurul Istiqlal Desa Sei Meranti, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Rabu 27 Maret 2024. Hadir dalam acara tersebut Region Head PTPN 4 Regional Insinyur H. Ahmad Gusmar Harahap SEVP Operation LUD Cahyadi, Kabang Hairul Rizal, General Manager Meranti 7 Dr. Junaidi, General Manager Labuhan Batu I Hadi Saputra, Manager Kebun Sei Meranti Asfan Nasution, Tim 1 Safari Ramadan PTPN 4 Regional 1 Medan, Manager Kebun dan PKS Sedistrik 1 dan 7 Askep dan Maskep Sedistrik 1 dan Distrik Meranti 7. Dan Ramil O3 Bagan Batu Kapten Infantri Khairul Anwar Kapolsek Bagan Sinembah Kompol Imron Taheri Ketua IKBIS PBUN, Karpel Kebun dan PKS Ustadz Ferry Saptadipura. Kegiatan Safari Ramadan merupakan agenda setiap tahunnya dilakukan untuk menjalin tali silaturahmi antara unsur pimpinan dan bawahan. Selain Safari Ramadan, kegiatan tersebut disertai pembagian bingkisan kepada manajer kebun dan PKS serta menyantuni anak yatim sejumlah 30 orang. Untuk melengkapi kegiatan tersebut, panitia Safari Ramadan juga melaksanakan tausiah dengan mengundang Ustadz dari Medan yakni Ustadz Ferry Saptadipura. Adapun tema dalam Safari Ramadan tersebut yakni semoga semangat suci bulan Ramadan selalu berkobar dan menuntun untuk mencapai kinerja terbaik. Acara Safari Ramadan digelar mulai pukul 5 sore dan berakhir usai pelaksanaan sholat tarawih. Dalam kata sambutannya, Region Head PTPN 4 Regional 1 Insinyur H. Ahmad Gusmar Harahap mengatakan, dirinya berharap kepada karyawan dan pimpinan usai menjalankan ibadah puasa bisa menjadi orang-orang yang bertakwa dan perubahan perilaku yang lebih baik lagi. Di tempat yang sama, General Manager Distrik Meranti 7 Dr. Junaidi mengatakan, dirinya sangat meyakini dengan kehadiran Region Head PTPN 4 Regional 1 Insinyur Haji Ahmad Gusmar Harahap menjadikan motivasi buat dirinya dan pimpinan serta karyawan hingga bisa memacu kinerja yang lebih baik lagi. Reporter Palapa TV Sujiono mengabarkan. selaku Kepala Bagian SDM. Hormat kami kepada Bapak Ibu, Kepala Subbagian, dan seluruh staf yang berhadir. Penghormatan yang sama kami tujukan kepada Bapak GM Distrik Meranti 7,
dan Bapak GM Distrik Labuhan Batu 1. Juga kami hormati Bapak-Bapak Manajer Kebun dan PKS Sedistrik Meranti 7 dan Distrik Labuhan Batu 1. Juga kami hormati Ketua IKBI Sedistrik Meranti 7 dan Ketua IKBI Sedistrik Labuhan Batu 1. Juga kami hormati Kapolsek Bagan Sinembah atau yang mewakili. Penghormatan yang sama kepada Bapak Kapten Infanteri Khairul Anwar selaku dan Ramil Bagan Batu. Juga kami hormati seluruh karyawan pimpinan dari Kebun dan PKS Sedistrik Meranti 7 dan Distrik Labuhan Batu 1. Turut kami hormati Penghulu Desa Meranti Makmur Bapak Ronald Marpau. Juga kami hormati Bapak Ibu karyawan pelaksana dan PKS Sedistrik Meranti 7 dan Distrik Labuhan Batu 1. Yang kami muliakan Al-Ustadz Bapak Haji Ferry Saptadipura SPDI dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur mari senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang berbahagia ini. Selamat sore. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai sore hari ini tidak bosan-bosannya Allah SWT memberikan berkah bagi kita semua, diberi kesehatan sehingga kita bisa menghadiri acara Sabar Ramadan di Kebun Saya Meranti. Yang kami hormati Bapak Regional Head PTPN Nusantara 4 yang hadir di acara sore hari ini jauh paling ujung Kebun Palangkung. Yang kami hormati Bapak Yudi Cahyadi selaku Senior Executive Vice President 1 yang hadir pada sore hari ini di tengah-tengah kita semua. Bapak Kepala Bagian SDM Bapak Rijal, di mana beliau yang dulunya belum terasa masih sebagai tuan rumah di Kebun Saya Meranti. Bapak para manajer kebun, unit yang hadir, para undangan dan tim dari Sabar Ramadan, tim 1 dari PT Nusantara 4 Palangkung, juga ibu-ibu KBI yang hadir di acara Sabar Ramadan ini dan seluruh karyawan undangan yang hadir pada sore hari ini. Oh, saya lupa Bapak GM Blok 1. Saya sengaja Pak. Mohon maaf Pak GM. Terima kasih banyak Pak atas kedatangan Bapak Ahmad Musmar Al-Haq selaku legend head kita dan didampingi oleh Pak SPP dan tim hadir di tengah-tengah kita yang jarang terjadi. Yakin dan percayalah, karena dengan kesibukan beliau dengan untuk mencari laba setinggi-tingginya, maka alhamdulillah sekali beliau benar hadir pada acara Sabar Ramadan ini. Saya yakin dan percaya dengan kedatangan Pak Regional Head dan rombongan dapat memberikan motivasi bagi kami yang ada di sini Pak, dari level GM kami sendiri, kemudian Blok 1, kemudian para manajer, sampai kepada pemanen. Saya yakin dan percaya dengan kedatangan beliau Pak Ahmad Musmar Al-Haq, ke depan saya yakin produksi makin meningkat.
didampingi dengan dokumen yang makin juga meningkat. Insyaallah. Aduh Pak, mohon maaf Pak, Regional Head, saya lupa satu lagi Pak Ustadz Pak. Sekampung saya Pak dari Galang Suka, lupa pula saya bilangkan Pak. Tapi kalau ini Pak Ustadz kasih balas kan gitu. Nanti dia kembali juga. Mohon maaf Pak Ustadz Ferry, tetangga hanya hitungan 4 rumah dari rumah saya di Galang Suka. Alhamdulillah kalau kebetulan kemari nggak ada KKN Pak, pas jadwalnya dibuat sama tim dari Medan pas Ustadz Ferry kemari. Selanjutnya pasti nanti Pak di sana sini banyak kekurangan dari kami tim yang ada di sini untuk melaksanakan tim Safari Ramadan. Dalam hal ini kami mohon maaf sebelumnya. Kemudian kami laporan kepada Bapak RH, Bapak Sep, undangan hari ini insya Allah tidak kurang dari 350 orang Pak, yang dimana dari rumah Bapak sedikitnya 250 orang. Insya Allah ini terpenuhi. Mudah-mudahan kedatangan kita semua dari sini bermanfaat datang kemari, dia tidak sia-sia. Selanjutnya yang terakhir nanti sama-sama kita dengarkan ceramah dari Ustadz Ferry. Mari kita ambil berkah. Dengan selesainya acara tim Sabar Ramadan ini, berikutnya kita menjadi manusia-manusia yang beriman dan bertakwa dan istiqomah dalam ajaran agama Islam yang kita anut. Demikian saja saya sampaikan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tahu bahwa kewajiban kita diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa seperti yang tersebut di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Harapannya tentunya bahwa setelah kita melaksanakan ibadah puasa kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Pada gilirannya kalau sudah bertakwa, kita sebagai karyawan tentunya sebagai atasan, kemudian sebagai karyawan pimpinan mungkin tidak terlalu sulit juga kita mengawasi karyawan yang memang sudah menjadi orang-orang yang bertakwa, walaupun itu tidak mudah. Kita berharap bahwa dengan adanya selesai ibadah puasa adalah perubahan perilaku ya. Kalau kita sebagai karyawan mungkin selama ini sering datang terlambat, kemudian terkadang suka menyampaikan berita yang tidak benar, kemudian melaporkan data yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, tentunya kita harus ubah dan harus kita perbaiki. Karena semua itu adalah tugas kita sebagai karyawan dan suatu saat akan dipertanggungjawabkan pada saat kita menghadap Sang Pencipta. Tentunya dengan adanya perubahan perilaku, ya mungkin kita bisa menjadi orang-orang yang murah untuk berbagi, kemudian mempunyai sifat ihsan. Artinya kalau kita bekerja mempunyai tugas dan tanggung jawab, ada atau tidaknya atasan, tentunya kita tetap bekerja dengan baik sesuai dengan apa yang diamanahkan perusahaan kepada kita. Dan ini nanti akan tercermin dengan kinerja di Delap 1 dan distrik Meranti 7 ya. Nanti kita akan sampaikan data-datanya, dan memang ini sejalan juga dengan tema yang diambil pada sore hari ini, yaitu dengan semoga semangat suci bulan Ramadan selalu berkobar dan menuntun untuk mencapai kinerja yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, tentunya dengan perubahan perilaku dan kita bekerja dengan budaya kerja akhlak sebagaimana yang sudah dicantumkan oleh Kementerian BUMN. Saya juga tadi waktu masuk di kebun Sungai Daun, di depan itu ada memang tertulis core values ya. Saya pikir tidak hanya sekedar tertulis, karena setiap hari kita lihat, setiap hari kita baca, tentunya ini bisa menjadi implementasi di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Sebagaimana kita ketahui bahwa budaya akhlak itu adalah meliputi amanah, kompeten, kemudian harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Intinya harus tercermin ya di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Dan saya yakin kalau itu bisa kita implementasikan, insya Allah kinerja PTPN 4 khususnya regional 1 ini
dan khususnya lagi di Lab 1 dan Distrik Meranti 7 akan terus lebih baik lagi untuk kedepannya. Kemudian di dalam bulan Ramadan itu nanti ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini kita sudah masuk ke 10 hari kedua. Mungkin tinggal 15 hari lagi kita akan selesaikan bulan Ramadan ini. Dan kita yakini bahwa biasanya malam Lailatul Qadar itu turun di malam-malam janji dan di akhir-akhirnya. Tentunya kesempatan kita untuk lebih meningkatkan lagi ibadah kita di bulan Ramadan. Jangan semakin akhir semakin maju ya Ustaz-Ustaznya ya, semakin berkurang gitu. Itu memang kenyataan selalu. Tapi saya yakin di Distrik Labuan Batu 1 dan Meranti 7 tidak seperti itu. Dan mudah-mudahan ini akan tercermin di dalam kegiatan kita sampai di akhir Ramadan nanti. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita sekarang bekerja di dalam bisnis perkebunan. Kita tahu bahwa di dalam bisnis perkebunan ada faktor yang bisa kita kendalikan, tapi ada faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Sebenarnya saya agak panjang nih Pak, supaya bantu Ustaz juga nanti. Jadi Ustaz tidak panjangkan ceramahnya. Ustaz ya, biar begitu ini. Ya, jadi ada faktor yang bisa kita kendalikan Bapak Ibu sekalian, itu faktor produksi ya kan. Kan kuncinya di produksi, pengendalian produksi, pengawasan kita semakin ketat, insya Allah produksi akan lebih meningkat. Gitu. Kemudian ada faktor biaya, pengendalian biaya dan penggunaan biaya. Ini bisa yang kita yang mengendalikannya. Apa ini perlu dikeluarkan, ini perlu tidak, ini di-cut dulu, ini tidak usah dulu atau ditunda. Kemudian faktor tenaga kerja ini kita yang kendalikan. Kita yang mengatur, ya kan? Kita yang membagi ancaknya, ada mandor, ada asisten, ada asket. Kemudian kita yang mengawasi. Kalau internal ini bisa kita kendalikan dengan baik dan kita awasi, insya Allah kinerja akan meningkat. Tapi memang faktor internalnya tidak cukup. Ada faktor eksternal yang memang ini dengan izin dan kuasa Allah kita bisa bersahabat dengan kita. Seperti iklim, ya kan? Cuaca. Saya dengar dari teman-teman, alhamdulillah tadi kita lewat kebun Sungai Meranti itu mungkin ya baru turun hujan ya. Tetapi itu tidak merata, hanya sebagian. Kemarin juga, tadi pagi juga kita melewati kebun Rantau Perapat. Semalam tuh hujan di Abling 1, tapi di kantor kebunnya tidak. Tapi pada saat kami zoom dengan Pak Sef, alhamdulillah hujan deras di siang hari. Kita berharap tadinya hujannya sampai ke kebun Aik Nawaran, karena ada TBM kita di sana yang agak kering. Tapi memang tidak sampai ternyata. Tapi itulah kuasa Allah itu. Artinya apa? Kita sudah berusaha mengendalikan faktor internal. Akhirnya kita bermohon juga kepada Allah. Kalau nggak ridho, apapun yang kita lakukan, mungkin hasilnya tidak seperti yang kita bisa harapkan. Satu lagi faktor yang kita bisa kendalikan, faktor harga. Alhamdulillah tahun ini trennya terus menaik. Harga CPO sudah menembus sampai 13.000 lebih. Kemudian harga karet juga rata-rata sudah di atas, ada yang 38.000, ada 27.000. Kalau tahun lalu hanya di bawah 24.000. Nah, ini kesempatan kita lah untuk menggali produksi yang sebanyak-banyaknya. Kalau teman-teman di Lab 1 dan Meranti 7 ini kesempatan untuk menggali CPO yang sebanyak-banyaknya. Karena begitu peluang itu ada, kita manfaatkan. Karena kita nggak tahu, mungkin bulan depan, tahun depan harga mungkin tidak sebanyak seperti ini. Tentunya kita sudah berusaha, kita kemudian berdoa supaya faktor internal, faktor eksternal yang tidak bisa kita kendalikan ini bisa bersahabat dengan kita. Sebenarnya itu harapan kita, tapi saya yakin ya dengan semangat kita semua dan kehadiran ibu-ibu di sini ya. Jadi ibu-ibu ini terus terang